Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Amsal pasal 29, teksnya ayat 1 sampai 27. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama, orang fasik dan orang benar bertemu di dunia ini dan saling menganggap sebagai kekejian. Kedua, raja akan menegakkan negerinya dengan keadilan. Ketiga, mendidik anak dan hamba dengan tongkat dan teguran supaya mendatangkan hikmat. Kesimpulannya, di dalam dunia si miskin dan si penindas bertemu, orang bodoh dan orang jujur pun saling benci. Jadi, rakyat bersukacita ketika orang benar bertambah, tetapi rakyat berkeluh kesah pada waktu orang fasik yang susah menerima teguran itu memerintahnya. Tahtanya akan tetap kokoh bagi raja yang mengetahui hak orang lemah dan menghakimi mereka dengan adil. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya dan memperhatikan kebohongan. Hamba mereka pun juga akan menjadi fasik. Jadi, orang berhikmat harus mengajar dan mendidik anaknya dan hambanya dengan tongkat dan teguran. Mereka hanya percaya kepadanya akan dilindungi oleh Dia. Ajaran tentang Allahnya, pertama, si miskin dan si penindas bertemu dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Kedua, Tuhan melindungi mereka yang percaya kepadanya dan Ia memberi keadilan kepada orang-orangnya. Ajaran tentang manusianya, pertama, si miskin dan si penindas bertemu di dunia ini, orang bodoh dan orang benar juga. Mereka saling menganggap sebagai kekejian. Kalau orang benar bertambah, bersukacitalah ya. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahnya rakyat. Orang bijak kalah dengan orang bodoh, keangkuhan melendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Kedua, orang fasik bersih tegang leher dan sekonyong-konyong dilumpuhkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Mereka bergaul dengan pelacur, memboroskan harta, mengacaukan kota. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Ketiga, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Orang benar mengetahui hak orang lemah. Orang bijak merendahkan anak. Keempat, raja menegakkan negerinya dengan keadilan, namun kalau memungut banyak pajak, melunturkannya negeri itu. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Tetapi raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Kelima, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Didikan anak akan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita kepada orang tua. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Tetapi berbahagia orang yang berpegang pada hukum dan harus mengajar hamba supaya tidak menjadikan dia keras kepalanya. Jadi aplikasi hari ininya, pertama, jadilah teladan sebagai orang bijak kepada orang-orang sekitar Anda, baik kepada orang yang mencari Tuhan maupun kepada mereka yang fasik. Orang fasik pun atau orang benar pun, kita harus usahakan supaya mempengaruhinya kepada mereka. Kedua, menegakkan komunitas dan jemaat dengan melakukan keadilan sesuai dengan ajaran firman-Nya.
Ketiga, mendidik dan menegur anak-anak dan generasi berikut supaya mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat dan supaya mereka hidup berbahagia dalam Yesus. Akhirnya PR praktek hari ini. Hari ini menerima tongkat teguran Tuhan dalam hasil renungan dengan hati mencari hikmat dari Tuhan. Harus menerimanya, teguran Tuhan dan didikan Tuhan. Kemudian melakukan sesuai dengan Anda memahami itu. Dan mengajar itu kepada anak-anak dan jemaat. Supaya mereka juga hidup berbahagia dalam Yesus. Dengan membaharui kehidupannya. Inilah kehidupan bagi orang percaya. Inilah kewajiban bagi orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.